Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang rasanya saya dapat kembali menyapa dan berjumpa dengan para pendengar renungan melekat dalam Tuhan yang setia untuk mendengarkan renungan ini. Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Mari hari ini kita mau lebih sungguh lagi dalam mengiring Tuhan agar pengiringan kita pada Tuhan menerima pencerahan sehingga berdampak bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah pada hari ini. Teruslah Engkau hiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Bukan hanya tahu bahwa Kristus mampu menghadapi musuh dan tantangan atau kesulitan yang kami hadapi. Dalam hal ini, semua umat Tuhan pun mengamini bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa Surgawi, kami ingin kemahakuasaan-Mu bukan hanya mampu mengubah suatu situasi dan kondisi yang sulit, tapi juga mampu mengubah sikap kami terhadap kesulitan yang sedang dihadapi. Tuhan, pimpin kami supaya kami terus tertanam di dalam Engkau, sehingga kami mengalami kemenangan saat menghadapi tantangan dan kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, melekat dalam Tuhan bertema kemenangan butuh komitmen. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 26. Demikian firman-Nya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Belakangan ini kita disuguhkan dengan berita demo masyarakat Pulau Rempang di Batam yang terjadi bentrokan dengan aparat keamanan karena dua kubu yang tidak dapat mengontrol diri. Ketika setiap pribadi tidak dapat mengontrol diri, maka masyarakat menjadi kacau. Orang yang suka membuat masalah di dalam masyarakat maupun di gereja adalah orang yang mempunyai masalah di dalam diri sendiri yang belum dapat diselesaikannya. Mereka merasa bahwa dirinya tidak mempunyai rasa aman, sehingga di dalam diri orang tersebut akan mudah tersinggung, baik dengan sikap maupun dengan perkataan orang lain yang secara nyata tidaklah menuduh atau menyerangnya. Kekasih Kristus, bila kita ingin keluar dari sikap seperti ini dan mengalami kemenangan, memang ini adalah tantangan dan kesulitan yang tidaklah mudah. Apakah umat Tuhan bisa hidup bebas dari segala tantangan dan kesulitan? Tidak. Justru melalui tantangan dan kesulitan yang dialami akan terbuktilah kemenangan yang dari Tuhan bagi umatnya. Seorang pemenang adalah dia yang telah mengalahkan segala kesulitan dan tantangan di dalam hidupnya. Jikalau tidak ada kesulitan, kita dapat mengalami kemenangan atas apa? Semua umat Tuhan tahu dan mengaminkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Maha Kuasa. Kemahakuasaan Tuhan bukan hanya mampu mengubah semua situasi dan kondisi yang sulit dalam hidup kita, tetapi juga mampu mengubah sikap hati kita terhadap kesulitan yang sedang dihadapi. Untuk dapat mengalami kemenangan, butuh komitmen yang kuat. Sehubungan dengan kemenangan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, kita sebagai umat Tuhan yang dikasihi, Tuhan menyatakan janjinya pada kita dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam diri seorang pemenang memiliki sikap komitmen, yaitu yang bersedia memberikan untuk sesuatu yang sifatnya membangun. Mari kita bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memberi dampak, yang dapat menggunakan waktu dalam setiap waktunya agar berkenan di hadapan Tuhan dan bukan untuk kepuasan dan ambisi pribadi. Sikap seperti ini bila dimiliki oleh kita sebagai umatnya merupakan sikap yang berkualitas karena untuk mencapainya butuh komitmen yang kuat. Kekasih Kristus, sebagai umat Tuhan yang ditempatkan oleh Tuhan di bumi, harus dapat menilai dan mengukur diri kita bukan berdasarkan waktu. Ya, karena waktu bukanlah tertumpu pada panjang umur, dan itu bukanlah hal yang terpenting. Seharusnya yang sangat penting sekali untuk kita miliki adalah apakah hidup yang kita jalani merupakan hidup yang berkualitas dan memberi makna yang berarti atau tidak.
Apalah artinya memiliki umur panjang jika hidup yang kita jalani tidak memberi makna atau dampak bagi keluarga, bagi lingkungan, dimanapun kita berkomunitas, seperti gereja, kantor, atau orang sekitar kita. Kekasih, memang untuk membawa hidup kita menjadi hidup yang berdampak dibutuhkan komitmen yang tinggi. Sehingga dengan sikap yang demikian, maka kehidupan yang kita jalani tentu akan dibawa Tuhan kepada kemenangan yang satu menuju kepada kemenangan lainnya dalam menjalani kehidupan. Kekasih Kristus, ada pernyataan Tuhan Yesus yang memberikan pengertian bahwa maut atau musuh tidak akan menguasai umatnya, yaitu pada waktu Tuhan Yesus pernah berkata kepada Rasul Petrus dan para muridnya yang lain, yaitu, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus," dalam bahasa Yunani Petros, "dan di atas batu karang," bahasa Yunaninya adalah Petra, "ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan dapat menguasainya." Tercatat dalam Matius 16 ayat 18. Apakah maksud batu karang atau Petra di sini? Itu bukanlah diri Petrus atau Petros, tetapi pengakuan Petrus tentang Yesus, yakni engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tercatat dalam Matius 16 ayat 16. Di atas pengakuan itulah gereja Tuhan didirikan dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Maut adalah musuh yang terbesar dalam hidup manusia. Musuh yang terbesar itu tak dapat menguasai gereja Tuhan sebab didirikan di atas pengakuan Yesus Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus untuk memberikan umatnya yang dikasihi untuk memperoleh kemenangan dalam hidupnya, ia komitmen dengan memberikan dirinya mati di kayu salib. Jadi kemenangan yang kita raih karena komitmen dari Yesus. Hendaknya kita pun dapat mengingatnya bahwa kemenangan butuh komitmen. Kasih Kristus, janganlah takut terhadap segala tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan. Takutlah jikalau Tuhan tidak diberikan tempat yang semestinya oleh kita sebagai umatnya. Seperti tertulis di dalam kitab Wahyu 3 ayat 20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Ayat ini bukan ditujukan kepada orang-orang bukan Kristen, tetapi kepada gereja Tuhan. Mari izinkan Tuhan untuk terus tinggal dalam kehidupan kita, sehingga dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, kita dapat muncul sebagai pemenang. Dan untuk menerima dan mengalami kemenangan, butuh komitmen. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu hari ini membangkitkan pengiringan kami kepadamu Tuhan, sehingga kami dibawa untuk memiliki komitmen yang kuat dalam mengikuti kebenaran firman-Mu. Karena Engkau menyelamatkan kami memiliki tujuan agar kami menjalani kehidupan ini menjadi pribadi-pribadi yang mampu berdampak bagi lingkungan kami, khususnya keluarga dan lingkungan sekitar kami di mana kami berkomunitas, baik di gereja, di kantor, dan orang-orang terdekat kami. Kami dapat memberikan satu dampak kehidupan yang baik bagi mereka. Tuhan, terima kasih. Maka dari itu, untuk menjadi pribadi yang berdampak sehingga mengalami kemenangan, dibutuhkan satu komitmen yang kuat. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk kami menjalani kehidupan ini dengan kuat, dengan taat akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengatasi semuanya ini. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami mohon dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami sebagai pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang tunduk akan otoritas-Mu, di mana kami dapat mengalami kemenangan dalam mengatasi tantangan dan kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like,
share, dan subscribe.